Selamat siang pemirsa, inilah info terkini Soranet TV bersama saya Silve. Pemirsa, Pemda Manggarai terus berupaya menggenjot kualitas dan mutu pendidikan dengan berbagai upaya. Salah satunya adalah dengan mendatangi sekolah-sekolah dalam program Bupati Masuk Kelas. Didampingi Kadis PPO Kabupaten Manggarai Franciscus Gero, Bupati Heri Nabit mendatangi beberapa sekolah yaitu SDK Ruteng 1 dan SD Konggang, dan hari kedua mendatangi SD Longos Satermese Barat dalam program Bupati Masuk Kelas. Pantauan media ini setibanya di SDK Ruteng 1, Bupati Heri Nabit langsung masuk ke dalam kelas menguji literasi dan numerasi para peserta didik. Hal yang sama juga dilakukan di SDI Konggang dan SDI Longos Satermese Barat. Dalam keterangan persnya, Bupati Heri menjelaskan kunjungan ke SDK Ruteng 1 dan SDI Konggang serta SDI Longos merupakan tanda dimulainya program Bupati Masuk Kelas. Program Bupati Masuk Kelas jelas Bupati Heri untuk memberikan motivasi kepada guru-guru dan kepala sekolah di lapangan berkaitan dengan situasi pendidikan dan pengajaran saat ini. Selain memberikan motivasi, lanjut politisi PDI Perjuangan ini juga untuk mengetahui dan mengenal situasi dan kondisi secara teknis dunia pendidikan di lapangan. Bupati Heri juga menegaskan bahwa program Bupati Masuk Kelas tidak untuk mengambil alih peran guru, tetapi agar semua tahu secara teknis apa saja yang menjadi kendala pada saat proses pengajaran dan juga kendala yang dihadapi oleh lembaga pendidikan. Untuk itu dia meminta agar para guru dan kepala sekolah tidak perlu merasa tersinggung dengan program Bupati Masuk Kelas. Sebab lanjut dia, dunia pendidikan bukan saja tanggung jawab guru dan kepala sekolah, tetapi juga tanggung jawab semua pihak. Menyoal anjloknya literasi dan numerasi yang rata-rata terjadi pada kelas rendah, kata Bupati Heri, ini disebabkan karena 2 tahun proses belajar mengajar dilakukan secara online, tak ada tatap muka akibat pandemi COVID-19. Ditanya soal solusi menyikapi turunnya nilai literasi dan numerasi, jelas Bupati Heri, setiap sekolah harus mengadakan les tambahan yaitu pada sore hari. Kunjungan ke sekolah hari ini menandai dimulainya program Bupati Masuk Kelas. Program ini setelah kita kaji beberapa waktu bersama teman-teman di Dinas PPO Kabupaten Manggarai, penting untuk kemudian kita memberi motivasi kepada teman-teman guru maupun kepala sekolah di lapangan yang ada di sekolah-sekolah berkaitan dengan situasi pendidikan dan pengajaran kita. Ya, itu pertama motivasi. Yang kedua juga untuk bagi kami mengenali situasi lapangannya, situasi lapangan, karena kita tahu pendidikan ini isu yang kompleks, ya, yang tidak bisa dilihat dari satu sisi saja, 1-2 sisi saja, tapi ada berbagai sisi yang perlu dilihat, yang perlu kita dialogkan. Dialogkan itu antara lain juga dengan kepala sekolah dan para guru. Lalu yang ketiga itu adalah kunjungan ini kita tidak hanya berinteraksi dengan anak-anak, tapi juga melihat secara langsung, mendiskusikan secara langsung rapor pendidikan dari masing-masing sekolah. Kita tahu Kementerian Dikbud Riset dan Teknologi sudah meluncurkan rapor pendidikan pada beberapa waktu lalu, ya. Rapor pendidikan itu mulai dari rapor sekolah, pendidikan sekolah, pada tingkat sekolah sampai dengan rapor pendidikan pada tingkat daerah. Itulah berdasarkan rapor pendidikan itulah yang kami sampaikan pada peringatan Hari Pendidikan Nasional 2 Mei yang lalu, bahwa untuk Manggarai kita punya masalah masih pada 2 isu besar. 1 literasi dasar, baca tulis, lalu yang kedua numerasi, ya, berhitung. 2 itu untuk situasi berdasarkan rapor pendidikan kita masih kuning, ya. Kuning itu artinya sedang dan rendah. Dan itu berarti harus ada perbaikan-perbaikan di situ. Tetapi kita tahu bahwa situasi masing-masing sekolah berbeda. Ada yang literasi sudah bagus, ada yang numerasi sudah bagus. Jadi karena itu maka perlakuan masing-masing sekolah ini saya kira berbeda, dan itulah tadi seperti kita lihat, itulah yang kita diskusikan bersama dengan kepala sekolah. Penekanan kami kepada semua kepala sekolah itu adalah dengan melihat rapor pendidikan, ini 2 hal yang penting sebagai follow up. Pertama adalah rapor itu dikomunikasikan kepada semua
stakeholder. Pertama kepada semua guru-guru dulu, bahwa kita harus perbaiki di sisi ini, ya. Misalnya literasi harus diperbaiki. Kebetulan berdasarkan aplikasi Kemendikbudristek ini, dengan rapor pendidikan ini sudah disajikan juga langkah-langkah yang harus dilakukan untuk perbaikan. Gitu. Nanti bersama dengan teman-teman kita akan bisa lihat di salah satu sekolah aplikasi rapor pendidikan seperti apa. Jadi sebenarnya tidak harus dipikirkan lagi bagaimana tindakannya, tetapi di rapor pendidikan sudah jelas. Ya. Jadi yang pertama, bagaimana rapor pendidikan dikomunikasikan oleh kepala sekolah kepada guru-guru. Lalu yang kedua, memastikan bahwa langkah-langkah yang direkomendasikan itu dilaksanakan oleh guru-guru. Temuan kita sementara dari 2 sekolah ini saja, ini kan terlihat bahwa misalnya anak-anak yang ada di kelas 3 misalnya masih kesulitan dalam literasi, baca tulis, masih kesulitan. Kenapa begitu? Karena mereka 2 tahun 2021-22 ini dalam masa COVID, ketika pelajaran tidak terlalu berlangsung lancar, gitu ya. Yang agak aman, yang agak selamat ini kelas 4 dan 5, karena ketika mereka belajar membaca itu belum COVID, tatap muka masih full 100%. Langkah yang kalau ditanya langkah yang paling jelas itu adalah khusus untuk anak-anak yang masih kesulitan ini disiapkan kelas sore, ya, kelas sore. Supaya tidak tertinggal, ya. Setidaknya di tahun tahun pelajaran mendatang ini yang akan dimulai Juli, anak-anak sudah bisa lebih baik di sisi itu. Jadi kelas sore saya kira itu menjadi penting, dan itu juga akan menjadi arahan dari Dinas PPO kepada semua sekolah. Demikian info terkini Suara Net TV, saya Silve pamit, selamat siang dan sampai jumpa.